Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu pembimbing kemasyarakatan dan juga hadirin sekalian. Bertemu lagi di sini dengan saya Puspi dari DSPR yang akan membahas mengenai buku manual pembimbing kemasyarakatan dalam proses pembimbingan perempuan dan anak tindak pidana terorisme. Pada bagian ini kita akan fokus membahas mengenai profiling dan assessment atau bagian dari bab 3 di mana mungkin di sini profiling, assessment merupakan kegiatan yang sudah sangat sering Bapak dan Ibu lakukan, baik ketika melakukan litmas ataupun ketika bertemu dengan klien. Dan tentunya kita sama-sama sepakat ini sangat menentukan sekali bagaimana proses pendampingan, pembimbingan, dan semua proses yang kita akan lakukan bersama klien nantinya. Makanya ini bagian yang sangat krusial sekali, yang penting untuk kita dalami kembali dan kita pelajari kembali. Nah, pada bagian ini kita akan membahas mengenai data pendukung pembimbingan klien, di mana indikator pembelajarannya yaitu PK mampu membedakan profiling assessment, peran PK yang melibatkan profiling dan assessment, peran hasil profiling dan assessment dalam proses pembimbingan klien, dan komposisi dari masing-masing kegiatan profiling dan assessment. Di mana tujuan pembelajarannya, PK memahami latar belakang profiling dan assessment, memahami profiling dan assessment dalam pembimbingan klien, serta bagaimana penggunaan instrumen dalam profiling dan assessment? Ketika membahas profiling assessment, mungkin kita nggak lepas ya Bapak dan Ibu dari penelitian kemasyarakatan yang merupakan bagian dari tugas besar yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan, di mana hasilnya itu biasanya adalah litmas yang Bapak dan Ibu juga mungkin sudah sangat sering buat. Tapi dalam buku ini karena kita memang khusus membahas mengenai perempuan dewasa dan anak, maka kita akan fokus juga melihat perbedaan antara litmas perempuan dewasa dan anak. Ini sifatnya sebagai pengingat saja ya Bapak dan Ibu, di mana kalau untuk dewasa itu ada litmas untuk saksi dan korban, pembinaan awal, asimilasi, integrasi, pembinaan antar lapas, pembimbingan ini berlaku ketika klien sudah dalam pembimbingan di luar lapas tentunya. Lalu di klien anak ada litmas untuk sidang pengadilan negeri, litmas untuk anak di bawah usia 12 tahun, litmas untuk saksi korban, litmas untuk perawatan di LPAS, pembinaan awal, asimilasi, integrasi, pemindahan, dan juga nantinya pembimbingan. Nah, ini merupakan hal yang sudah sangat biasa Bapak Ibu mungkin jalankan rutinitas sehari-harinya. Nah, dan itu juga merupakan bagian dari asesmen tentunya yang kita lakukan kepada klien. Dan untuk mengingatkan kita bersama di sini, terdapat beberapa keterampilan yang dibutuhkan ketika kita ingin mendalami kebutuhan klien atau menemukan apa yang mungkin perlu diperhatikan dari klien. Di mana kita perlu untuk memiliki skill atau keterampilan dalam melakukan wawancara, bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu kita mendapatkan jawaban yang bisa kita gunakan nantinya dalam proses menganalisa. Lalu juga ada observasi, bagaimana kita juga cermat dalam melihat tanda verbal maupun non-verbal yang ditampilkan oleh klien. Ini juga penting. Lalu analisis data bagaimana kita akhirnya bisa merangkum semua data temuan kita untuk kita analisa dan juga keterampilan untuk triangulasi data, yaitu memastikan lagi ketepatan atau validitas data kita dengan membandingkan dengan data-data lain atau dengan informan lain atau juga dengan bentuk-bentuk data lainnya yang bisa memperlihatkan bahwa data atau kesimpulan yang kita tarik itu adalah kesimpulan yang tepat. Di sini kita juga bahas sedikit mengenai bentuk-bentuk triangulasi. Jadi triangulasi ini juga bentuknya ada beberapa Bapak dan Ibu. Ada triangulasi berdasarkan sumber data, di mana kita melihat ketepatan data itu dengan menanyakan tidak hanya kepada klien, tapi juga anak dan juga suami. Jadi anak dan suami ini sebagai sumber datanya di sini yang mungkin bisa melengkapi atau mengecek juga data yang diberikan oleh klien. Lalu metode. Ini juga bisa dilakukan. Jadi kalau biasanya kita melakukan wawancara, kita juga melihat selain dari hasil wawancara, kita lihat juga hasil observasi seperti apa. Lalu dokumen pendukung, mungkin laporan-laporan yang ada di lapas atau laporan BAP, mungkin kita juga baca untuk melihat apakah hasil wawancara kita sudah tepat dengan metode-metode lainnya. Lalu juga ada berdasarkan waktu Bapak dan Ibu, waktu di sini mungkin kita bandingkan nih kondisi ketika laporan itu kita buat di lapas, wawancara ketika di lapas dan observasi ketika di masyarakat untuk melihat apakah memang sudah
sesuai gitu ya, baik ketika waktunya berbeda-beda, apakah memang ada progres misalnya, atau memang ada hal yang kayaknya tidak berubah, kita bisa melihat dari triangulasi berdasarkan waktu juga. Kalau peneliti, jadi di sini mungkin data yang kita kumpulkan itu, kita juga bandingkan ketika dikumpulkan oleh kita sebagai PK 1 misalnya, kita juga lihat bagaimana ketika data dikumpulkan oleh PK 2 dan juga Kabapas. Apakah datanya menunjukkan satu kesimpulan yang juga serupa gitu ya, atau kalau berbeda, perbedaannya juga seperti apa. Jadi triangulasi merupakan bagian yang paling penting sekali juga dalam proses asesmen yang kita lakukan nantinya biar validitas atau objektivitas dari hasil yang kita dapatkan itu bisa terjaga, Bapak dan Ibu. Lalu keterampilan lain yang dapat berguna ketika berhadapan dengan klien ini juga ada beberapa. Yang pertama tentunya memperagakan sikap dan perilaku anti ekstremisme dalam interaksi dengan klien seperti berperilaku secara fleksibel, sering bertanya, bersikap terbuka atau open minded, lalu toleran dan juga inklusif. Lalu yang kedua adalah mengadopsi pribadi yang resilient, kolaboratif, berempati, sensitif terhadap nilai dan kepercayaan serta latar belakang orang lain. Maksudnya di sini adalah harapannya kita sebagai PK yang akan menggali data di sini juga bisa berempati atau sensitif dengan apa yang menjadi concern dari klien, kepercayaan, atau bagaimana klien itu memiliki latar belakang tertentu sehingga membentuk dia menjadi individu yang seperti sekarang. Lalu, kemampuan untuk mendekatkan diri dengan klien dalam tingkat personal dibandingkan tingkat politis atau akademis. Jadi, tidak hanya dari sisi profesionalisme saja, tapi kita juga mungkin dekat secara personal sehingga argumen atau cara bertanya kita juga tidak kesannya tidak menggurui atau melihat posisi hanya sebagai PK dan klien seakan-akan ada tingkatan di situ gitu. Jadi kita harus mengingat lagi di sini kita berhadapan juga dengan manusia, kita pun juga manusia gitu ya. Jadi kita di sini saling menghargai satu sama lain. Lalu kemampuan untuk memberdayakan klien ini juga penting untuk mampu menilai ulang dan mengambil langkah pribadi dalam untuk mengubah hidupnya. Jadi klien kita juga penting untuk bisa melihat kemampuan klien untuk memiliki kemampuan untuk bisa memberdayakan klien sehingga klien ini tidak selalu terikat dengan kita tapi bisa mandiri sebagai individu juga. Lalu percaya diri dan berkompetensi untuk mampu membahas isu terkait upaya perubahan dari klien itu sendiri gitu ya, perubahan apapun. Jadi kita harus juga percaya diri dan dengan skill yang kita punya, sehingga kita bisa mengidentifikasi perilaku dan apa yang mungkin terjadi dengan klien secara lebih asertif juga dan kita tidak terintimidasi dengan pernyataan-pernyataan yang mungkin kita terima. Nah, berikutnya adalah mengenai profiling assessment, di mana kalau kita lihat di sini, profiling itu adalah pencatatan identitas, latar belakang kasus, perilaku yang untuk mendapatkan informasi yang komprehensif tentang klien. Di mana di dalamnya itu kita juga akan bisa tujuannya untuk mengetahui pandangan idealisme narapidana teroris terhadap jihad, mengetahui tingkat radikalisme narapidana teroris, menentukan penempatan yang sesuai nantinya ketika berada dalam lapas, dan kita bisa tuliskan itu nanti di laporan kita. Lalu landasan untuk pemetaan jaringan kelompok berdasarkan fraksi-fraksi dan aliran narapidana teroris. Seperti yang tadi dijelaskan di bab-bab sebelumnya ya, bahwa jaringan itu ada banyak jenisnya juga. Jadi dengan melakukan profiling kita bisa menentukan sebenarnya secara sejarah keterlibatan klien ini seperti apa, mereka di kelompok yang mana, kriteria kelompok seperti apa. Jadi itu nanti bisa membantu kita juga untuk memiliki pemahaman yang lebih utuh terkait klien. Lalu asesmen di sini ada asesmen risiko dan asesmen kebutuhan, di mana kalau risiko itu merupakan bentuk penilaian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kekerasan radikal dan ekstrim klien, sementara kebutuhan ini untuk mengetahui kebutuhan pembinaan dan pembimbingan yang paling tepat bagi klien. Tujuannya tentunya untuk menilai resiko pengulangan tindak pidana narapidana teroris atau residivisme, lalu menentukan penilaian mengenai faktor-faktor kebutuhan narapidana terorisme, lalu nantinya juga berharap ini bisa menjadi pedoman untuk menyusun program pembimbingan. Nah, perlu diingat Bapak dan Ibu, data profiling dan assessment ini bersifat dinamis. Jadi, mungkin sifatnya itu seperti siklus ya Bapak dan Ibu ya. Kita tidak hanya bisa bicara bahwa, udah profiling dan assessment sudah dilakukan di awal, tidak seperti itu. Pasti ada hal-hal yang berubah dari klien tersebut, baik ketika dia sudah berproses dalam lapas maupun nanti ketika sudah keluar, ketika kita dampingi di Bapas, di mana setelah profiling dan assessment dilakukan, tentunya kita merancang program apa yang kita berikan. Lalu kita mungkin melakukan implementasi ya akhirnya terhadap program yang kita rancang. Di situ juga nanti ada evaluasi yang kita lakukan dan
jika ada temuan-temuan dari program yang kita implementasikan, itu juga bisa jadi landasan kembali untuk melakukan asesmen lanjutan misalnya, atau melihat lagi profil dari klien ini untuk melihat juga bagaimana perubahan yang sudah terjadi pada klien, peningkatan maupun ada hal-hal yang mungkin harus jadi concern gitu ya, yang butuh untuk diperhatikan. Jadi siklus ini sifatnya terus berputar ya Bapak dan Ibu. Lalu selanjutnya, eee, kami di sini dari DSPR juga memberikan rekomendasi tools untuk memahami klien perempuan dan anak. Seperti yang mungkin sudah dijelaskan di bab 2 bahwa klien dan perempuan dan anak ini mungkin Eee, berbeda ya, dengan klien, dewasa laki-laki atau narapidana umumnya yang kita temui gitu. Ada sensitivitas-sensitivitas yang penting untuk kita perhatikan, hak-hak yang juga penting untuk kita perhatikan sehingga, nanti program kita juga, tidak mengurangi hak-hak yang mereka miliki gitu ya, sebagai, klien, sebagai manusia juga tentunya. Nah, di sini, dimensi tools-nya itu nanti tools-nya bisa Bapak dan Ibu temukan ya dalam buku. Di sini saya bahas secara ringkas terlebih dahulu, di mana dimensi tools-nya itu ada mengenai significant others, yaitu di sini kita memetakan orang-orang yang berpengaruh atau dekat dengan klien ini, yang bisa mungkin berkontribusi nantinya kepada perkembangan sikap, perilaku, pikiran dari klien ini. Misalnya kita ketika menginterview, kita akan menemukan nanti, oh ternyata orang-orang signifikan yang butuh kita juga dekati gitu ya untuk memaksimalkan, program, ternyata dia dekat dengan ibunya. Mungkin kita juga perlu memberikan intervensi, kepada ibunya agar membantu klien ini lebih cepat dalam berubah misalnya. Lalu lingkungan sosial, di sini juga, tempat-tempat di mana klien akan menjalani interaksi sosial, baik antar individu maupun dalam kelompok di masyarakat. Jadi kita petakan juga, biasanya dia akan bertemu dengan lingkungan-lingkungan yang seperti apa saja. Lalu kebijakan, kebijakan di sini adalah aturan-aturan nasional atau lingkungan berupa UU, PP pemerintah, ataupun peraturan pemerintah yang bisa mendukung klien selama reintegrasi di masyarakat. Kita harus peka juga ya terhadap ini ternyata untuk kita bisa, memahami kira-kira untuk klien, nanti reintegrasi, tools apa saja yang sebenarnya mereka punya, apa yang menjadi hak mereka gitu, apa yang mungkin sudah dijamin oleh pemerintah. Ini penting juga untuk kita petakan. Lalu kontrol, yaitu kapasitas untuk mempergunakan kuasa yang dimiliki untuk membuat keputusan pada hal yang berkaitan dengan kebutuhan, hak, dan kesejahteraan dari klien itu sendiri. Jadi kita di sini bisa nanti memetakan kira-kira apakah klien ini punya kapasitas untuk atau punya kontrol untuk memutuskan hal untuk dirinya sendiri. Nanti ada beberapa item yang mungkin bisa digunakan untuk mengukur hal tersebut. Nah, dimensi lainnya itu ada partisipasi, yaitu kemampuan klien untuk ikut serta dalam kegiatan masyarakat, ada kesadaran kritis, yaitu pemahaman klien terhadap perbedaan antara, seks dan peran gender, serta tingkat, kesadaran bahwa ini merupakan produk budaya dan tidak harus berlaku pada, dirinya. Jadi ini terkait juga dengan, kesetaraan gender ya, Bapak dan Ibu, di mana klien harapannya bisa membedakan di sini apa yang dimaksud dengan gender, apa yang dimaksud dengan jenis kelamin gitu ya, bagaimana peran-peran yang mungkin, dimiliki baik, yang bersifat gender atau peran yang memang karena mereka, berjenis kelamin perempuan misalnya. Kesadaran ini juga penting mereka miliki, bagaimana juga pengaruh sosial budaya itu bisa membentuk bagaimana mereka menilai peran-peran tersebut. Lalu juga ada akses, yaitu peluang bagaimana klien bisa memanfaatkan sumber daya alam, manusia, layanan pemerintah, fasilitas yang ada di lingkungan tempat tinggalnya misalnya, lalu kebutuhan dasar, tingkat keterpenuhan, akan kebutuhan pangan, sandang, papan, ataupun yang sifatnya non material. Jadi nggak cuma yang material di sini, tapi bagaimana mereka juga merasa, menilai gitu ya kebutuhan akan keamanan, kasih sayang, dukungan, dan juga pengembangan diri mereka. Nah, ini adalah bagian satu, Bapak dan Ibu. Tadi, kita sudah belajar mengenai dimensi-dimensinya. Di lembar kerjanya nanti, ada tabel-tabel yang klien bisa isi, di mana kalau untuk tabel signifikan other ini beberapa contohnya ya Bapak dan Ibu, nanti kalian diminta untuk mengisi keterangan terkait orang yang mereka anggap dekat, tujuannya tentunya untuk memperoleh data terkait orang yang dekat dengan klien, mengidentifikasi apa yang apa ada orang terdekat yang membuat klien tidak merasa aman,
nyaman gitu ya, sehingga kita juga nanti ketika reintegrasi juga bisa, menentukan klien ini kita reintegrasikan ke lingkungan yang akan seperti apa, resikonya bagaimana, aman atau tidak, atau ada opsi lain yang harus kita ambil. Lalu lingkungan sosial, ini juga, kontennya juga ada nanti di lembar kerja, Bapak dan Ibu bisa pelajari lebih lanjut, tujuannya nanti untuk mengidentifikasi lingkungan sosial klien, aman dan tidaknya juga, lalu bagaimana lingkungan sosialnya apakah juga butuh diintervensi gitu ya, apakah masih menstigmatisasi mungkin, narapidana yang baru saja bebas karena kasus terorisme dan lain sebagainya. Begitupun dengan kebijakan, kontrol, partisipasi, dan kesadaran kritis. Masing-masing lembar kerja ini ada tujuannya masing-masing, ada juga nanti instruksi yang akan detail diberikan di buku Bapak dan Ibu, silahkan dibaca bagaimana nanti, menyampaikan ini semua gitu. Pertanyaan-pertanyaan juga mungkin bentuknya berbeda-beda, nanti bisa dilihat juga ketika, di dalam buku ya. Yang pasti tujuan dari semua ini, lembar kerja ini nantinya itu bisa membantu kita untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam gitu. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan ini beberapa sudah ada yang tercover atau, ada dalam litbang Bapak dan Ibu gitu, tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin butuh kita tambahkan gitu ya, agar kita bisa lebih sensitif juga terhadap kebutuhan perempuan dan anak di sini. Dan inilah yang coba kita berikan lewat buku ini gitu ya, tools-tools tambahan yang bisa Bapak Ibu gunakan, entah itu ketika melaksanakan litmas diberikan pertanyaan tambahan atau ini diberikan secara terpisah dengan litmas, itu dikembalikan kepada, Bapak dan Ibu nantinya ketika berada di lapangan. Nah, begitupun tadi dengan akses dan kebutuhan dasar. Jadi di situ ada turunannya, Bapak dan Ibu usahakan dipelajari tentunya, item-item ini diadaptasi dari beberapa alat ukur yang lain gitu ya. Dan, harapannya sih Bapak dan Ibu bisa melihat ini sebagai, cara kita ya untuk bisa lebih aware, lebih sensitif lagi, jadi di sini bukan tujuannya untuk menambah-nambahkan lembar kerja, karena saya juga yakin Bapak dan Ibu sudah berkutat dengan banyak, lembar kerja atau tools gitu ya, tapi harapannya ini bisa Bapak Ibu gunakan justru contoh ketika bertemu dengan klien yang tertutup gitu ya, mereka bisa diberikan lembar kerja ini dulu gitu, nanti kita jadinya punya topik untuk dibahas misalnya. Tapi, selain jadi topik bahasan ini juga bisa jadi pegangan kita agar lebih punya, pemahaman yang lebih dalam gitu. Jadi ketika merekomendasikan, kita tidak hanya berdasarkan yang umum-umum saja yang bisa diberikan kepada klien umum gitu ya, tapi juga yang perempuan dan anak juga tercover gitu. Karena pasti, kerentanannya berbeda, kebutuhannya berbeda, tantangan mereka juga berbeda di masyarakat gitu, makanya, silahkan dipergunakan lembar kerja ini untuk memastikan bahwa klien kita nanti bisa aman dalam proses, pembimbingan terintegrasi ataupun keseluruhan proses pendampingan yang kita berikan, gitu. Jadi, mungkin itu Bapak dan Ibu untuk, bab ini ya, nanti silahkan dipelajari lagi bukunya untuk melihat langsung bentuk-bentuk lembar kerjanya, diperhatikan dan diingat lagi, klien harus paham bahwa ini bersifat rahasia dan memang ini tidak hanya akan digunakan untuk pengembangan program, tidak untuk kepentingan lainnya. Mungkin itu dari saya Bapak dan Ibu, terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.